Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencontohkan atau mentutorialkan bagaimana cara mengoperasikan UBL untuk dosen. Yang pertama, kita koneksikan terlebih dahulu internetnya dengan internet yang sudah tersedia. Lalu kedua, kita buka penjelajahan atau Google Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer. Nah, di sini langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu alamat URL-nya. Untuk alamat URL-nya adalah ublcloud.me. Ini kita enter, maka akan masuk ke tampilan ublcloud.me yang ini. Nah, langsung selanjutnya kita login terlebih dahulu dengan cara mengklik login yang ini ya. Klik login. Lalu kemudian kita masukkan username dan password ya. Username di sini yang sudah disediakan atau yang sudah dibuat sebelumnya oleh admin. Oke. Misalkan Bapak dan Ibu sudah dibuatkan nih username-nya. Misalkan mungkin nama Bapak dan Ibu atau mungkin kode dosen ataupun mungkin NIDN-nya dan lain-lain. Oke, di sini saya kasih contoh misalkan nama username-nya adalah kode dosen misalkan. Mungkin nanti di sini Bapak dan Ibu langsung menggunakan kode dosennya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian passwordnya ini password yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu ataupun password yang default atau yang sudah diberikan oleh admin sebelumnya. Yang tentunya nanti bisa dirubah oleh Bapak dan Ibu. Oke. 3, 4, 5. Oke, ini default aja ya. Oke, kita masuk, sign in. Nah, ini adalah tampilan UBL untuk tampilan dosen ya di portalnya. Nah, kemudian di sini ada menu dashboardnya. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi, list of my class, artinya kelas yang akan diampu oleh Bapak dan Ibu atau yang akan diajar oleh Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di sini ada course. Course itu adalah mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada list of my assignment. Nanti ini kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah membuat tugas, maka tugas-tugasnya akan terlampir di menu dashboard awal ini. Kemudian juga di sini jika Bapak dan Ibu sudah membuat forum untuk diskusi, maka di sini juga sudah tampil nanti juga akan tampil di sini tampilan forum-forum dari setiap mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Oke, langkah pertama adalah kita buat course, kita menambahkan course ya atau pertemuannya atau kontennya, memasukkannya ya. Karena course itu kan sebelumnya sudah dibuatkan oleh admin rumahnya itu. Jadi kita klik course ya. Nah, lalu kemudian di sini ada satu mata kuliah yang sudah dialokasikan oleh admin ya. Mungkin di sini nanti akan ada banyak sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Akan tetapi jika Bapak dan Ibu dosen mungkin hanya satu yang diampunya, ya mungkin akan tampil cuma satu. Kalaupun dua, mungkin nanti akan dua di sini dengan mata kuliah yang lain. Nah, untuk selanjutnya kita edit terlebih dahulu, kita klik ya. Sekaligus juga kita masukkan kontennya. Kita edit terlebih dahulu. Di sini ada edit course ya. Kita klik edit course. Nah, lalu kemudian di sini ada nama mata kuliahnya kita masukkan. Tergantung Bapak dan Ibu mengampu mata kuliah apa. Di sini saya contoh saja ya, misalkan manajemen logistik misalkan. Kemudian di sini silahkan Bapak dan Ibu jelaskan deskripsi dari mata kuliah tersebut. Artinya mata kuliah tersebut itu mempelajari apa sih itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu punya data tentang keterangan ini dari CPL ataupun silabus yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Oke, misalkan di sini course description-nya adalah mata kuliah yang mempelajari rantai pasok misalkan ya.
secara keseluruhan. Ini hanya contoh saja. Mohon maaf jika tidak sesuai. Oke. Kemudian di sini ada cost provider atau prodi-nya, ya terserah mau prodi apa. Di sini saya klik prodi aja. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada prodinya atau misalkan untuk khusus untuk di luar juga mungkin ini bisa diganti. Tapi ini untuk cost provider itu artinya pemiliknya kita isi aja prodinya. Lalu kemudian di sini kita pilih untuk covernya atau untuk tampilannya. Di sini ada cover file. Kita klik, pilih file. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu buat covernya terlebih dahulu dan filenya harus JPG ya. Sesuai dengan cover yang akan diampu oleh Bapak dan Ibu mata kuliahnya. Oke, misalkan ini contoh saja, saya pilih yang nah, ini mungkin ya. Contoh saja mungkin ya ini. Lalu di bawahnya di sini ada course level, artinya ini adalah tingkat kesulitan atau mungkin bisa dideskripsikan sebagai SKS gitu. Kebetulan karena ini istilahnya orang luar mungkin ya. Jadi setiap mata kuliah itu ada level atau tingkat kesulitannya gitu. Ini tinggal disesuaikan menurut pandangan dari Bapak dan Ibu. Kalau mau SKS juga boleh, misalkan 3 SKS berarti 3 bintang misalkan, atau 2 SKS 2 bintang gitu. Dan lain-lain. Ini saya contoh saja, misalkan difficult-nya segini, misalkan 4. Kita pilih submit kalau sudah. Dan jangan lupa di sini juga ada pengaturan, ya, pengaturan untuk status. Artinya mata kuliah tersebut atau mata kuliah ini akan ditampilkan atau tidak, kita bisa set di sini. Jika statusnya seperti ini berarti dia diaktifkan atau akan tampil. Tapi jika kita klik seperti ini maka setnya itu akan dimatikan. Artinya mata kuliah tersebut tidak akan tampil di mahasiswa. Tuh. Oke, kita tampilkan saja. Kemudian kita submit. Yap, nah ini sudah berubah ya. Nah, di sini covernya sudah kita ganti dengan cover mata kuliah dengan cover sesuai dengan mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampu, ya. Oke. Nah, di sini ada menu-menu tambahan tapi nanti akan saya jelaskannya. Ada achievement atau ada attention. Jadi ini adalah dua ini tuh adalah untuk kehadiran, ya. Nah, lalu kemudian untuk pertemuannya kita akan buat, ya. Di sini ada chapter. Kemudian di bawahnya ada create new chapter. Jadi kita buat pertemuannya misalkan dengan cara klik create new chapter. Dan lalu kemudian secara otomatis jika kita klik yang pertama, maka akan muncul chapter pertama, ya. Nah, kemudian di sini deskripsi dari chapternya atau dari pertemuannya. Misalkan pertemuan pertama membahas apa sih? Misalkan biasanya atau rata-ratanya adalah pengantar misalkan. Pengantar ilmu logistik misalkan. Oke, kemudian di sini ada summary-nya. Summary-nya ini juga lagi-lagi mungkin biasanya Bapak dan Ibu sudah ada di silabus ataupun di RPS-nya masing-masing. Jadi di pertemuan pertama ini akan menjelaskan tentang apa sih dari pengantar ilmu logistik ini. Misalkan menjelaskan tentang pengertian misalkan dari logistik dan aplikasinya di dalam dunia bisnis. Oke, contohnya ya. Oke, di sini adalah running time. Running time itu artinya
mahasiswa diberikan waktu berapa menit untuk mengakses konten ini. Artinya jika dia melebihi waktu yang kita tetapkan, maka secara otomatis absensinya akan present atau akan hadir gitu. Jika lebih ya, jika kurang maka akan ketahuan berapa persen dia sih hadirnya gitu. Misalkan di sini 60 menit atau sejam ya. Nah, akan tetapi jika ada mahasiswa mengakses hanya 30 menit, maka berarti kehadirannya hanya 50%. Itu. Ini adalah untuk running time-nya. Akan tetapi juga khusus untuk absen itu ada beberapa alternatif ya. Selain dinilai dari kehadiran yang diatur berdasarkan lamanya atau durasinya mereka mengakses konten Bapak dan Ibu di pertemuan tersebut, juga jika Bapak dan Ibu menambahkan kuis dan tugas itu juga otomatis akan masuk sebagai absensi gitu. Dan juga nanti di akhir juga Bapak dan Ibu bisa memverifikasi apakah ternyata benar mahasiswa tersebut hadir gitu ya. Dalam artian bagaimana jika ternyata kuis yang diberikannya atau misalkan tugas yang diuploadnya itu ternyata salah dan Bapak dan Ibu bisa memberikan kebijakan bahwa mahasiswa tersebut tidak hadir, itu bisa diverifikasi nanti di bagian absennya. Oke, baik itu cukup sedikit penjelasan. Nah, kemudian di sini ada publish, non-publish. Jadi ini fungsinya adalah untuk menampilkan pertemuan Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu sudah membuat 14 pertemuan, misal ya. Kemudian Bapak dan Ibu ingin menampilkan hanya setengah pertemuannya atau hanya setengah dari 14 pertemuan itu. Berarti sisanya di non-publish-kan. Contoh misalkan pertemuan pertama dan kedua, Bapak dan Ibu misalkan ingin offline. Berarti secara otomatis Bapak dan Ibu harus menon-publish terlebih dahulu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Begitu. Nah, kebalikannya, jika misalkan Bapak dan Ibu ingin mengonlinekan gitu ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2, maka silahkan Bapak dan Ibu tinggal diklik publish. Maka secara otomatis pertemuan yang akan Bapak dan Ibu ampu itu ya akan tampil di mahasiswanya. Sebaliknya jika di non publish berarti pertemuan tersebut tidak akan tampil di mahasiswanya. Oke, submit. Oke, sebagai contoh saya buat 2 pertemuan, kita buat satu lagi ya Bapak dan Ibu. Oke, di pertemuan kedua misalkan di sini apa ya? Aplikasi Logistrik misalkan. Oke. Nah, di sini juga summary-nya silahkan diisi oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga durasinya berapa menit, misalkan ini juga sama 60 menit. Artinya dia harus menonton atau mengakses di pertemuan pertama ini selama 60 menit. Jika kurang maka absensinya tidak 100% gitu ya. Oke, selanjutnya kita submit. Oke, kita sudah punya 2 pertemuan yang dua-duanya di-publish. Nah, ini pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini akan tampil di mahasiswanya karena tadi dua-duanya di-publish. Akan tetapi, misal kita akan menon-publish di pertemuan pertama. Misalkan di sini kita klik edit chapter. Oke, nah ini kita non-publish. Submit. Oke, nah kemudian kita balik lagi ke pertemuan kita sebelumnya. Nah, jika kita menon-publish salah satu pertemuan, maka kita akan mendapatkan satu keterangan di atas di pinggir dari chapternya itu adalah inaktif. Artinya pertemuan satu ini tidak akan tampil di mahasiswanya.
Sebaliknya, kalau misalkan kita ingin mengaktifkan kembali, kita klik View Chapter, ya. Lalu kita klik Edit Chapter, lalu kita publish kembali dan submit. Nah, kemudian kita balik lagi ke ini yang sebelumnya, urutan sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kedua pertemuan ini dua-duanya aktif. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan konten kepada setiap pertemuan. Caranya adalah pertama, misalkan saya ingin melengkapi pertemuan pertama kontennya dengan cara kita klik View Chapter, ya. Kemudian kita klik Content Builder yang ini, ya. Oke, nah di sini kita bebas bereksplorasi, Bapak dan Ibu, mau memasukkan apa saja, ya. Yang jelas mungkin di sini sudah disediakan fitur-fiturnya. Jika Bapak dan Ibu ingin memasukkan sebuah teks, kita bisa pakai text box. Ingin memasukkan sebuah gambar, kita bisa masukkan picture. Kemudian ingin memasukkan video, di sini juga ada video. Kemudian misalkan kita ingin membuat sebuah tombol yang menglink ke akses artikel atau misalkan sumber-sumber terkait, kita bisa gunakan button. Kemudian di sini juga ada objek 3 dimensi juga bisa digunakan. Kemudian juga kita bisa menambahkan PDF. Jadi mungkin di sini kalau misalkan Bapak dan Ibu punya PPT, saya sarankan PPT-nya itu harus dirubah terlebih dahulu ke PDF, ya. Atau juga Bapak dan Ibu bisa menambahkan kuis langsung di sini. Walaupun tadi mungkin di layar sebelumnya untuk penambahan kuis bisa di bagian bawah dari konten viewer, ya. Dan juga survei untuk mengetahui feedback dari mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut mengerti atau tidak dengan konten yang sudah kita buat. Bapak dan Ibu bisa buat sebuah survei, ya. Oke, satu persatu saya akan mulai. Tapi yang jelas di sini saya akan memasukkan hal-hal yang paling pentingnya saja, ya. Misal Bapak dan Ibu ingin menambahkan sebuah text box. Oke. Di sini ini kita bisa atur kolomnya mau segimana, ya. Akan saya simpan di sini. Ini tergantung, ya, eksplorasi layoutnya sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan. Akan tetapi, misalkan Bapak dan Ibu ini malas untuk membuat layoutnya, di sini juga ada fitur layout, ya. Tadi new content, kita pilih yang layout. Nah, ini ada beberapa layout yang memang sudah disediakan oleh si program UBL-nya. Tampilan-tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke. Dan juga di sini kita bisa menambahkan layar lagi. Jadi ini adalah tampilan pertama atau halaman pertama. Kita bisa menambahkan halaman keduanya misalkan, ya, atau ketiga sesuai dengan konten yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu pada pertemuan yang akan dibahas. Oke, misalkan kita mulai dulu di pertemuan yang pertama. Di sini ada text box, kemudian saya ingin menambahkan satu PDF. Jadi ini caranya mudah, ya Bapak dan Ibu, tinggal diklik, ya, kemudian digeser ke sini, simpan. Nah, seperti ini, ya, kita atur dulu. Oke, tampilannya mau segimana, misalkan segini. Oke, kalau sudah tinggal di-upload. Di sini ada gambar panah atau bisa juga di sini kita klik, ya. Kemudian kita cari file yang akan kita upload, misalkan PPT Bapak dan Ibu, ya, ini contoh saja. Misalkan PowerPoint-nya. Kita tunggu sampai dia terupload.
Oke, jika sudah terupload, maka tampilannya seperti ini ya. Ini bisa kita lihat. Oke, sudah sampai seperti ini. Jangan lupa jika memang sudah terupload dan selesai, jangan lupa selalu di save. Kita save dulu biar nanti takutnya terjadi apa-apa. Oke, sukses. Kemudian di sini saya ingin menambahkan sebuah keterangan dari teks, misalkan saya ngarang aja, misalkan saya ngambil dari YouTube kata-katanya. Oke, misalkan ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Kita simpan di sini. Oke, kita kecil. Oke. Nah, lalu Bapak dan Ibu ingin menambahkan sebuah video misalkan di bawah teks ini. Oke. Kita atur dulu lebarnya dan panjangnya dan penempatannya. Oke, segini cukup. Oke. Kemudian kita upload. Di sini ada upload, ada link ya. Bapak dan Ibu bisa pilih keduanya, bisa pilih salah satu. Kalau Bapak dan Ibu punya konten yang memang milik dari Bapak dan Ibu bisa diupload di sini. Dengan catatan Bapak dan Ibu bisa memilih resolusinya itu di 480 atau di 720. Kenapa tidak memilih yang 1000? Karena takutnya mahasiswa memiliki koneksi internet yang terbatas. Sehingga ketika membuka yang 1000 piksel, itu dapat menyebabkan loading yang cukup lama. Itu. Jadi 480 dan 720 ini bisa digunakan untuk pikselnya atau untuk resolusinya, dengan catatan memiliki koneksi yang menengah lah gitu. Kecuali kalau misalkan memang koneksinya tinggi ya, bagus gitu ya, boleh menggunakan 1000. Karena memang program ini belum bisa otomatis seperti YouTube. Kalau YouTube, Bapak dan Ibu misalkan masukkan di 1000 piksel, ketika orang itu akan mengakses ke YouTube dan ternyata internetnya itu tidak memenuhi, maka otomatis YouTube itu akan menurunkan resolusinya secara otomatis. Begitu. Oke. Baik, kita upload. Tentunya video yang sudah saya turunkan, ini saya turunkan di 480 agar mahasiswa sangat mudah untuk mengaksesnya. Artinya 480 ini tidak terlalu parah lah, tidak terlalu hancur. Beda dengan 200 sekian dan 100 sekian piksel. Oke. Mungkin kalau ingin lebih bagus, Bapak dan Ibu bisa pakai di 720. Oke, kita buka. Kita tunggu sampai terupload 100%. Yap, oke. Jika sudah seperti ini, artinya sudah ada tampilan seperti ini dan kita bisa ngeplay. Artinya ini kontennya sudah terupload, konten video. Jangan lupa sesudah mengupload kita save terlebih dahulu. Jadi setiap step kita save agar tersimpan terlebih dahulu. Takutnya error dan lain-lain. Oke. Di pertemuan pertama kita sudah komplit ya, ada PPT-nya misalkan ya, yang tentunya sudah dirubah ke PDF. Kemudian di sini juga ada teks dan juga ada videonya. Nah, kemudian di tampilan kedua, misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan sebuah teks atau misalkan keterangan, bisa menggunakan layout yang sudah ada. Misalkan di tampilan kedua ini saya ingin menambahkan sebuah link YouTube, misal ya. Oke, segini cukup. Terus taruh atas sini. Lalu kemudian saya ingin menambahkan sebuah link, misalkan linknya di sini. Oke, di sini. Kalau Bapak dan Ibu merasa tidak ingin menampilkannya, di sini ada gambar tong sampah ya, atau delete. Jadi kalau misalkan kita klik ini, maka dia hilang. Gitu. Oke, kita tambahkan lagi di sini.
Misalkan di sini ada sebuah link akses. Oke, jika ingin menambahkan sebuah video dari YouTube, caranya kita harus menambahkan link dari video tersebut. Kita cari terlebih dahulu linknya. Sekarang kita kasih YouTube. Misalkan simulasi. Nah, ini ada yang contoh. Kita ambil linknya. Pergudangan dan penyimpanan. Ctrl C atau copy. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang. Kemudian balik lagi ke UBL-nya. Kemudian tadi kan kita menggunakan tanda panah. Nah, sekarang kita menggunakan tanda link atau gambar berbentuk rantai mungkin ya. Nah, setelah diklik, kita masukkan link tadi yang sudah di-copy, Ctrl V atau paste. Dan jangan lupa jangan sampai double seperti ini, karena kalau double seperti ini, ketika kita mengklik, maka dia akan tidak bisa terakses atau mungkin malah ngaco kemana gitu ya. Kita hapus, jadi HTTP-nya cuma satu. Klik OK. Oke, sorry, klik ini. Nah, kalau sudah nyambung ke linknya, maka secara otomatis tampilan dari YouTube-nya akan keluar di sini. Nah, ini untuk yang YouTube. Jangan lupa di-save terlebih dahulu. Sudah di-save. Selanjutnya, kita ingin menambahkan sumber atau misalkan link-link dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu yang berkaitan terhadap sumber-sumber atau artikel-artikel terkait gitu ya terhadap mata kuliah yang akan disampaikan. Caranya adalah kita cari terlebih dahulu artikelnya atau link apapun yang mungkin nanti akan diberikan kepada mahasiswa tersebut sebagai bahan pengayaan. Contohnya misalkan mungkin ya ini rata-rata ya, misalkan jurnal, logistik misalkan. Nah, ini ada nih. Oke, kita buka. Nah, misalkan ini ya, Jurnal Logistik Indonesia. Kita copy terlebih dahulu linknya, Ctrl C. Ini hampir sama seperti tadi ya, memasukkan link YouTube. Kemudian balik lagi ke URL. Kemudian kita klik tanda panah, kita klik tanda linknya, ya. Kemudian di sini ada HTTP-nya, masukkan, Ctrl V. Kemudian kita cek terlebih dahulu, takutnya HTTP-nya double. Nah, ini contoh double nih. Kita hapus yang depannya. Oke, sehingga cuman ada satu HTTP. Kemudian di sini juga kata buttonnya kita ganti. Terserah menurut Bapak dan Ibu apa. Misalkan contohnya di sini adalah sumber, misalkan. Sumber referensi, ya. Oke, kita submit. Nah, maka secara otomatis namanya berubah juga ketika diklik akan menglink ke web yang kita tuju. Contoh yang misalkan tadi saya ini kita hapus dulu, close. Kita coba kalau klik ini maka dia akan ke website yang kita tuju. Jurnal Logistik Indonesia. Oke, kalau seperti ini berarti sudah nyambung. Kalau ternyata diklik ternyata tidak nyambung, itu berarti ada yang salah linknya. Atau mungkin HTTP-nya tadi double. Gitu. Sehingga pada saat akses malah ke web yang lain. Oke, kalau sudah kita save Bapak dan Ibu. Ya, jangan lupa. Dan jika di pertemuan ini dirasa cukup, hanya 2 tampilan saja, Bapak dan Ibu tinggal klik Save and Exit. Oke, nah, selanjutnya kita ingin lihat hasilnya di Content Viewer. Tadi kan Content Builder ya, sekarang kita klik Content Viewer. Oke, ini tampilan di pertama. Ada PPT-nya, kemudian juga ada keterangannya, dan ada video. Kita tonton dulu sebentar. Oke, dan ternyata tampil.
Kalau mau diperbesar tinggal klik ini ya Bapak dan Ibu. Ini adalah Welcome tampilan to nanti Supply pada Chain saat Management. Now, I mahasiswa know most of mengakses you have konten spent kita. your childhood evenings dreaming of taking your first Nah, supply chain kemudian selain management itu course. juga di But for those arah handful of you kiri, who might not kiri know kita, what supply di chain sini management ada is, chapter, let me provide you a chapter brief yang explanation. tentunya jika Bapak dan Let's Ibu take a sudah simple membuat product, 14 like a pertemuan bottle of sampai water. ke bawah, Clean ini water, akan tampil a semua plastic bottle, pertemuannya. a Jadi plastic kita bisa cap, and a label. melihat Buying them at the hasil store dari or vending machine konten might builder cost you kita about di sini. $1.50. Termasuk How much of juga that do you kalau think ada is profit? mahasiswa yang mengechat ke kita, Nope. kita bisa cek di sini. Wrong. Ada di bagian kanan Wrong kita, ini again. adalah aplikasi Not untuk likely. chatting dengan mahasiswa. Water, Tuh, a ini untuk plastic kotak bottle, and a label. penjualannya, dan ini That untuk couldn't chat. cost more than 50 Dan cents. untuk And if you buy them in bulk, chatting ini how could mungkin each syaratnya bottle dua-duanya not harus give you online ya. at least Kalau $1 tidak in mungkin profit? bisa dibalas kapan Seriously. gitu. If you Atau think setelah you can make pertemuan, $1 atau per mungkin bottle, you should drop out of malamnya college gitu right ya, now bercanda and get into the mahasiswa bottled untuk water business. pagi-pagi You ngechat see, gitu. this right here Oke. illustrates one of the most Oke, common itu consumer fitur-fiturnya misconceptions. untuk yang Product cost tampilan, is not equal to material cost. And in dan juga untuk business, you melihat don't have the konten, luxury untuk of thinking melihat only as a halaman consumer. berikutnya di sini You ada need to tanda think panah, like a kita klik. Nah, di sini ada video YouTube katanya. Kita lihat. Pergudangan dan Jika kita penyimpanan. klik, maka dia otomatis ke jurnal logistik Indonesia. Oke. Terus, oke, balik lagi ke sini. Oke, sudah dicek dan sudah masuk ternyata konten-kontennya. Oke, itu adalah untuk menambahkan konten video ataupun konten PPT atau PDF ya. PPT yang sudah dirubah ke PDF ataupun sumber-sumber referensi yang akan disampaikan kepada mahasiswa oleh Bapak dan Ibu.